Baik Bapak Ibu, jadi ini adalah tampilan dashboard dari MyCBK. Nah, di sana ada beberapa informatif yang dapat dipantau oleh Bapak Ibu dari jumlah siswa, jumlah kelas, total siswa laki-laki maupun total siswa perempuan. Dan untuk di bagian bawahnya ada beberapa informatif juga yang dapat dimanfaatkan oleh Bapak Ibu, baik itu dari siswa yang perlu perhatian, jadwal hari ini, dan juga ringkasan disiplin tertinggi, aktivitas terbaru dari Bapak Ibu, serta beberapa grafik untuk layanan yang sudah dilakukan oleh Bapak Ibu semua. Nah, untuk di siswa perlu perhatian itu ada fasilitas. Nanti siswa yang perlu perhatian itu ada beberapa kriteria yang ada di dalam aplikasi ini, dia akan muncul di sini. Jadi jika siswa tersebut misalnya tidak hadir 3 hari tanpa keterangan dalam 1 minggu, dia akan langsung muncul di sini. Dan juga pada catatan anekdot, jika dia berada pada perlu perhatian, dia juga akan muncul di sini. Nah, untuk link WA-nya, dia akan otomatis sesuai dengan data yang ada di aplikasi Bapak Ibu. Bapak Ibu bisa langsung klik, langsung menghubungi orang tua jika dibutuhkan. Seperti itu. Dan untuk data utama, di data utama itu nanti akan kembali ke spreadsheet aplikasi MyCBK. Jadi untuk memudahkan Bapak Ibu menginput data awal seperti data sekolah, data kepala sekolah, data guru BK, data siswa, dan juga data kelas. Nah, itu yang perlu Bapak Ibu untuk input di awal. Nah, untuk data kelas di sini dia akan terintegrasi langsung dari data spreadsheet yang Bapak Ibu isi. Bapak Ibu juga bisa mengisi secara langsung di aplikasi ini yang nanti akan terintegrasi langsung ke spreadsheetnya. Dan untuk data siswa di sini nanti Bapak Ibu juga bisa mengisi di spreadsheetnya terlebih dahulu untuk memudahkannya. Jadi untuk penambahan siswanya bisa diedit di aplikasi MyCBK-nya dulu menggunakan spreadsheet-nya gitu. Jadi untuk di sini akan ada tampilan, bisa tampilan semua kelas, bisa juga tampilan per kelas Bapak Ibu. Jadi silahkan dipilih, nanti di sini akan terdata beberapa data yang ada di aplikasi Bapak Ibu. Nah, untuk link WA dia akan otomatis Bapak Ibu. Jadi dimasukkan nomor WA orang tua, klik WA orang tua yang akan langsung menghubungi WA orang tuanya. Gitu ya Bapak Ibu ya. Dan untuk selanjutnya ada fasilitas yang kita upgrade kemarin, itu adalah poin siswa. Jadi di sini poin siswa bukan berarti menjustice siswa Bapak Ibu. Jadi nanti ada kriteria-kriteria di mana layanan BK bisa diterapkan untuk siswa yang memiliki poin sekian. Baik itu poin pelanggaran maupun poin reward ya Bapak Ibu. Jadi nanti di sini juga bisa dimanfaatkan. Nanti akan ada beberapa kriteria-kriteria tadi, dia termasuk sangat perlu perhatian ataukah dia dalam posisi aman. Nah, untuk di jadwal layanan Bapak Ibu di sini bisa Bapak Ibu berikan untuk Bapak Ibu yang diberikan jam klasikal itu silakan dituliskan langsung atau diisikan langsung, dan untuk layanan-layanan yang lain itu juga dapat diisikan Bapak Ibu. Jadi kapan Bapak Ibu akan melakukan home visit misalnya, kapan Bapak Ibu akan melakukan layanan bimbingan kelompok misalnya, itu diisikan di sini. Jadi nanti akan ada notifikasi yang langsung berhubung dengan dashboardnya. Jadi tidak mesti selalu masuk ke menu jadwal layanan untuk melihat jam atau kapan pelaksanaan layanan tersebut oleh Bapak Ibu. Oke, nah selanjutnya kita ke absen Bapak Ibu. Jadi di absen itu saya mengisikan dua, yaitu ada absen kehadiran dan juga absen disiplin. Tapi di sini saya buat bukan per hari Bapak Ibu, tapi per minggu. Jadi kadang kita melakukan evaluasinya per minggu, dan di sini nanti ada 5 minggu Bapak Ibu ya. Jadi bukan 4 minggu, karena kadang dalam 1 bulan itu ada lebihnya 2 hari atau 3 hari untuk minggu itu. Jadi ada minggu kelima, dan di sini nanti tinggal diisikan bulannya, lalu pilih kelasnya Bapak Ibu dan klik tampil. Nah, setelah Bapak Ibu klik tampilkan, dia akan muncul data kelas tersebut, dan juga nanti akan ada pengisian secara angka. Jadi tidak
diklik aja Bapak Ibu. Jadi angka berapa kali dia sakit dalam 1 minggu, atau izin atau alfa gitu Bapak Ibu. Nah, di sini ada absen disiplin Bapak Ibu. Jadi absen disiplin di sini dia gunanya untuk melihat beberapa indikator, yaitu keterlambatan, bolos, dan kerapian. Jadi nanti di sini Bapak Ibu tinggal isikan namanya, kelasnya, alamat, dan nama orang tua. Lalu klik tambahkan tabel. Tambah ke tabel, nanti dia akan otomatis muncul. Jadi di situ Bapak Ibu akan menuliskan berapa kali dia terlambat, berapa kali dia bolos. Kalau kerapian itu tentang kedisiplinan dia berpakaian Bapak Ibu, mungkin bajunya keluar, itu dia dapat poin dari situ. Misalnya contohnya seperti ini Bapak Ibu ya, saya akan mengisi kelas. Nah, dia akan otomatis muncul seperti ini Bapak Ibu. Nah, di sini dia sudah ada data nih Bapak Ibu, berapa kali dia terlambat, terus berapa kali dia bolos, berapa kali dia tidak rapi seperti itu. Nah, ini bisa dicetak Bapak Ibu untuk sebagai nanti laporan ataukah berkas pada saat kita ingin akan mengkonfirmasi data tersebut begitu. Misalnya seperti ini ya Bapak Ibu, saya klik cetak. Nah, di sini kita tinggal buka PDF. Nah, nanti beberapa data di aplikasi ini dapat dicetak semua Bapak Ibu, baik dari catatan anekdot, rekap absen, hasil tes bakat minat, dan juga beberapa data tersedia di sini Bapak Ibu. Nah, selanjutnya kita ke home visit. Nah, di sini di home visit juga dapat dicetak nanti Bapak Ibu. Jadi, untuk mendokumentasikan kegiatan home visit kita bisa langsung melalui aplikasi ini. Jadi, tinggal dimasukkan tanggal berapa kita home visit, jam berapa kita home visit, nama siswanya. Nanti setelah itu di sini juga sudah ada fasilitas untuk mengupload dokumentasi. Jadi, kalau kita melakukan dokumentasi ataukah di sekolah kadang meminta seperti ini Bapak Ibu, karena di sekolah dianggarkan untuk home visit, seperti di sekolah saya itu dianggarkan untuk home visitnya, jadi butuh SPJ yang memiliki dokumentasi. Nanti ini bermanfaat sekali. Jadi nanti PDF-nya juga bisa di-download laporannya, lalu di sini ada dokumentasi kita melakukan home visit seperti itu. Nah, selanjutnya kita ke menu tes bakat minat Bapak Ibu ya. Nah, di bagian tes bakat minat, saya sudah memberikan beberapa fasilitas, yaitu khusus untuk jenjang SMP, SMA, dan SMK. Jadi, tes bakat minat dari masing-masing jenjang itu berbeda-beda Bapak Ibu. Untuk SMP, saya menggunakan multiple intelligence karena dia lebih berfokus kepada pengembangan diri dan juga karakter. Dan untuk SMA itu lebih fokus kepada peminatan sekolah lanjutan, dan untuk SMK itu fokus kepada Dudi. Jadi untuk SMK itu fokusnya kepada Dudi atau dunia industri. Nanti Bapak Ibu tinggal memilih jenjang yang dibutuhkan sesuai dengan sekolah Bapak Ibu, lalu pilih kelas yang akan diberikan tes bakat minat dan klik tampilkan. Saya contohkan misalnya SMP kelas 9, klik tampilkan. Jadi nanti download untuk asesmen instrumennya itu bisa di-download Bapak Ibu. Jadi Bapak Ibu bisa melakukan secara offline dan juga bisa melakukan ini secara online. Nah, untuk offline-nya Bapak Ibu tinggal download instrumennya lalu dibagikan kepada siswa. Nanti Bapak Ibu akan mengisi di sini Bapak Ibu, isi jawaban, nanti hasilnya itu akan otomatis dan juga rekomendasi guru BK-nya akan otomatis. Namun untuk di sini saya lebih menyarankan Bapak Ibu melakukan secara online. Jadi bisa dengan Bapak Ibu mengisi langsung, klik isi jawaban dari siswa tersebut sesuai masing-masing siswa. Di bawah akan muncul halaman untuk menjawab dari instrumen tes bakat minat dari masing-masing siswa. Nah, untuk lebih ringannya lagi atau lebih mudahnya lagi, Bapak Ibu bisa meminta siswa untuk membawa HP-nya terlebih dahulu. Nanti di sini Bapak Ibu tinggal klik linknya, klik link 2 kali. Dia nanti akan muncul link QR code dari masing-masing siswa Bapak Ibu. Jadi tinggal anak-anak itu scan barcode ini. Setelah itu dia akan mengerjakan di HP masing-masing. Dan hasilnya tetap akan masuk ke dalam
data aplikasi MySIBK Bapak Ibu gitu. Di sini saya berikan contoh, jika sudah mengisi, kita klik surat rekomendasinya. Nah, di sini Bapak Ibu, jadi nanti surat rekomendasi ini bisa langsung dicetak. Jadi ini bermanfaat sekali untuk anak-anak kita jika dia ingin melanjutkan ke sekolah lanjutan ataupun berkuliah ataupun langsung ke dunia kerja. Jadi ini bisa menjadi berkas untuk mereka bahwa kita punya rekomendasi BK untuk sekolah lanjutan ataupun dunia kerja sesuai dengan bakat minat siswa kita. Nah, sekarang kita lanjut ke menu nilai siswa, Bapak Ibu. Nah, untuk nilai siswa di sini, dia lebih berfokus kepada nilai perkembangan. Jadi, kita memberikan ada 4 layanan seperti Bapak Ibu ketahui, bahwa ada pribadi, sosial, belajar, karir. Dan untuk kelasnya tinggal diisi. Nah, untuk penilaian siswa ini adalah penilaian perkembangan individu, baik pribadi, sosial, belajar, karir. Nah, di RPL kita kan terdapat itu adalah layanan pribadi, sosial, belajar, ataupun karir. Nah, disitulah kita akan memberikan penilaian ini Bapak Ibu. Kita tinggal klik, misalnya kita memberikan materi tentang layanan belajar, kita berikan materi tentang layanan belajar, tinggal masukkan topiknya apa, misalnya manajemen waktu, terus dia mampu untuk menyusun jadwal atau seperti apa, ini contoh Bapak Ibu ya. Terus tindak lanjutnya seperti apa. Nah, di sini nilai perkembangannya kita berikan baik, sangat baik, perlu perhatian, dan kurang atau sangat kurang Bapak Ibu. Jadi silahkan disesuaikan dengan layanan yang Bapak Ibu lakukan. Setelah itu klik simpan. Nanti ini juga bisa dicetak menjadi berkas Bapak Ibu. Baik, untuk selanjutnya kita ke catatan anekdot Bapak Ibu. Nah, di catatan anekdot kita bisa mendokumentasikan atau mengisi catatan anekdot ini sesuai dengan kejadian yang responsif Bapak Ibu. Jadi kejadian langsung yang kondisional. Jadi kita tinggal buka di HP-nya bisa, terus atau dicatat terlebih dahulu di kertas, nanti kita akan dokumentasikan di aplikasi MySIBK Bapak Ibu. Gitu. Jadi kalau misalkan pada saat ada kejadian, Bapak Ibu mengisi catatan anekdotnya di HP, nanti akan otomatis, dan ini juga bisa dicetak sebagai berkas Bapak Ibu. Nah, untuk selanjutnya kita ke data master BK. Nah, di data master BK ini ada banyak kumpulan dari format-format yang dibutuhkan untuk administrasi BK yang Bapak Ibu bisa download, Bapak Ibu bisa sesuaikan dengan identitas sekolah masing-masing. Jadi tinggal klik folder. Nah, di sini nanti Bapak Ibu bisa download semua apa yang ada di sini, bisa disesuaikan dengan di sekolah Bapak Ibu. Karena untuk kebutuhan akreditasi, BK sangat butuh administrasi yang banyak. Jadi Bapak Ibu bisa cetak apa yang Bapak Ibu butuhkan, lalu disesuaikan dengan kebutuhan administratif Bapak Ibu. Termasuk format laporan BK. Di sini format laporan BK semua sudah ada. Jadi layanan konseling individu, bimbingan kelompok, di sini tinggal Bapak Ibu sesuaikan jika dibutuhkan. Nah, untuk menu terakhir itu rekap cetak Bapak Ibu. Jadi di sini tadi Bapak Ibu bisa mencetak untuk rekap absennya, terus rekap nilainya, dan rekap catatan anekdot. Nanti bisa diikuti apa yang ada di aplikasi ini untuk langsung memudahkan Bapak Ibu cetak ke PDF jika dibutuhkan. Baik Bapak Ibu, itu penjelasan singkat saya dari aplikasi MySIBK. Insya Allah aplikasi MySIBK akan selalu ada upgrade. Jadi insya Allah akan diinformasikan di saluran aplikasi MySIBK. Mudah-mudahan aplikasi SIBK bermanfaat untuk Bapak Ibu semua di masing-masing satuan pendidikan. Terima kasih atas kepercayaan menggunakan aplikasi MySIBK. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.